Now, this won't hurt a bit. First. Hai, jumpa lagi bersama saya Harry. Kali ini saya akan membacakan alur cerita film In Season yang dirilis tahun 2020. Tanpa berlama lagi, langsung saja mulai. Seorang beauty blogger yang bernama Alexa sedang berada di ruang operasi. Tapi karena takut, akhirnya dia membatalkan operasi plastiknya dan pulang. Setibanya di rumah, Matt, pacar Alexa, sudah menunggunya. Alexa mengatakan pulang dari dokter, tapi Matt tidak mempercayainya. Malah menuduh selingkuh dengan Trey. Don't play dumb. I saw the text. I know you're hiding something and I don't like it. Pertengkaran mereka terhenti karena Alexa mendapat panggilan dari ibunya mengabarkan kalau Becca, adiknya, kabur dari klinik. Mereka pun pergi untuk mencarinya dan Becca berhasil ditemukan. Ternyata alasannya kabur karena dia hamil, namun sang pacar tak mempercayainya. Alexa memutuskan membawanya ke lingkungan pergaulannya. Ia dikenalkan pada teman-temannya, Kenny, Calvin, dan Trinity. Calvin menanyakan laptop pada Kenny, mereka lalu pergi untuk mengambilnya. Ternyata laptop yang disimpan Kenny di mobil sudah tidak ada. Maka mereka memutuskan melacaknya menggunakan sebuah aplikasi. Akhirnya mereka menemukan alamat tempat laptop itu berada, dan Kenny pun pergi mencarinya sendirian. Sesampainya di rumah itu, Kenny mengetuk pintu, lalu keluarlah seorang wanita tua dan mempersilahkan Kenny masuk. Dia meminta Kenny duduk, lalu menyajikan sepiring brownies. Kenny menyatakan tujuannya ke rumah itu, tapi dia tidak menghiraukannya, malah asyik nonton video tentang Dr. Bennett. Akhirnya Kenny mencari sendiri. Dia masuk ke suatu kamar yang terlihat berantakan. Lalu muncul anak kecil yang bernama Timotheus sambil membawa laptop yang dicarinya. I think you have it. Anak itu malah pergi. Kenny pun terus mengejarnya sampai ke ruang bawah tanah. Ruangan itu terlihat menyeramkan. Di sana terdapat organ-organ yang diawetkan. Dia juga melihat seorang wanita dengan muka yang rusak dalam sebuah kurungan. Ketika Kenny mau pergi, muncul seseorang lalu menangkapnya. Sementara itu, Alexa dan teman-temannya merasa khawatir karena tak ada kabar juga dari Kenny. Mereka pun sepakat untuk mencarinya. Setelah sampai, Becca memutuskan menunggu di mobil. Sedangkan yang lainnya masuk ke rumah. Mereka mengetuk pintu. Keluarlah wanita yang malah memanggil anaknya. Calvin mengatakan sedang mencari temannya. Awalnya dia mengelak, tapi setelah diancam, akhirnya dia mengatakan kalau Kenny sedang berada di kamar mandi. Mereka pun masuk dan disuguhkan sebotol Glenholme. Becca yang merasa jenuh di mobil, dia keluar dan dikejutkan dengan kehadiran Timotheus. My name Timothy. Timotheus menanyakan luka di tangan Becca. Becca mengatakan kalau dia memotongnya sendiri. Tiba-tiba muncul seseorang. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Dr. Jane Cunningham, seorang dokter bedah plastik. Karena kesal menunggu, mereka memaksa dia segera memanggil Kenny. Akhirnya dia pergi dan kembali membawa Kenny dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Kenny! Philip did his best, Barb. You're not a doctor, you're a psychopath! Mereka tak sempat melawan karena minuman tadi sudah dibubuhi obat bius. Mereka pun pingsan
Tapi Calvin yang masih tersadar dipukul bertubi-tubi oleh Phillips, anak Dr. Jane. Stop. That's enough. Becca tersadar dalam keadaan terikat di meja operasi. Di sana sudah hadir dokter dan anaknya yang siap melakukan operasi. Fuller lips. Larger breasts. Calvin terbangun di bak mandi yang penuh es. Ternyata kakinya sudah terpotong. Dia bersusah payah mencoba keluar dengan merangkak, tapi ketahuan oleh sang dokter. Trinity tersadar dalam keadaan terikat di kursi roda, dibawa oleh Phillips ke ruang operasi. Di sana sudah ada Becca yang penuh luka di tubuhnya. Sementara Calvin yang sudah ada di meja operasi mulai dipotong kelopak mata dan bibirnya. Alexa dan Matt yang berada dalam satu ruangan dalam keadaan terikat didatangi Timotius. Alexa mencoba membujuknya untuk melepaskan ikatan, tapi Timotius hanya mau membuka ikatan Alexa. Alexa pun keluar dibantu oleh Timotius. Dia pergi ke jalan untuk meminta bantuan dan bertemu dengan Marcia yang mau memberinya tumpangan. Alexa mengatakan semua yang terjadi, tapi Alexa malah dibawa ke rumah tadi. Saat menyadarinya, dia segera dibius oleh Marcia. Rupanya, Marcia adalah salah satu anggota keluarga itu. Sebelum mengoperasi Trinity, sang dokter menyuruh anaknya memeriksa Alexa dan Matt. Diketahui saat ini Trinity sedang hamil. Phillips yang melihat di kamar hanya ada Matt segera memberitahu ayahnya. Mereka pun pergi untuk mencarinya. Phillips kembali menemui Matt dan berhasil dilumpuhkan. Maka Matt bisa menolong Becca dan mencoba keluar. Tapi Matt mengurungkan niatnya karena ada Marcia dan ibunya. Tapi mereka malah masuk ke ruang bawah tanah yang tidak lain merupakan ruang operasi. Mereka menemukan Trinity di sana. Setelah membebaskannya, Matt langsung dihajar oleh Phillips. Meskipun Phillips berhasil ditusuk oleh Trinity, tapi dia dibius oleh sang dokter. Beruntung Becca bisa sembunyi. Lalu Phillips membawa Alexa yang wajahnya sudah bengkak bekas operasi. Matt yang dibius ditidurkan di meja operasi. Melihat tangan Matt yang kekar, sang dokter langsung memotongnya. Alexa hanya bisa menangis menyaksikan nasib pacarnya. Apalagi dokter itu membawanya supaya melihat lebih dekat. Diam-diam Becca mengambil pisau, ditusukkannya pisau itu ke mata Phillips. Selagi dokter itu lengah karena sedang mencekik Becca, Alexa menusuknya lalu kabur tapi dihadang oleh Marcia. Marcia pun ditusuk oleh Alexa. Phillips yang marah mengejar dan mencekik Alexa. Tiba-tiba Timotius datang dan menggigit kaki Phillips hingga cekikannya terlepas. Alexa yang kabur ke jalan berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh sepasang kekasih. She dead? No, she's bleeding like please find a hospital. Okay, I found a hospital 18 minutes from here. Sebelum masuk, mereka dikagetkan oleh sebuah mobil yang berhenti di belakangnya. Ternyata itu adalah sang dokter dan anaknya. Mereka pun berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke rumah. Sementara Alexa bergegas menjalankan mobil. Tanpa diduga, Timotius sudah ada di kursi belakang. Mereka pun pergi. Wanita tadi tersadar dengan wajah yang sudah ditandai dan siap dioperasi. Film pun selesai. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.
Bye-bye.